Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLinks Indonesia. Seperti janji-janji yang lalu, janji-janji masa lalu ya, dari komen-komen, dari request-request teman-teman yang udah nontonin review-review tentang pen tablet sebelumnya seperti ini dan ini. Maka hari ini gue buatin special edition review 3 brand ya, dari grade terendah 3 brand tablet yang cukup ternama, yaitu adalah Fake, Wacom, dan Huion. Apa aja itu? Yaitu Fake S640, dan kemudian ada One by Wacom, dan terakhir adalah Huion H430P. Ya. Jadi gua akan compare langsung ya tiga-tiganya, baik secara produknya sendiri, kualitas bendanya, kemudian cara menggunakannya segala macam, di bagaimana digunakan di Photoshop segala macam. Nah, kita akan coba langsung. Kita buktikan langsung mana yang terbaik dari 3 produk ini. Oke? Check it out. Nah, yang pertama kita akan coba bandingin ketiga pen dari 3 produk ini ya. Pertama gue punya ini adalah Huion H430. Kemudian ada One by Wacom, dan yang paling istimewa sebenarnya adalah Fake S640. Nah, kenapa paling istimewa? Dari tiga-tiganya hanya Fake satu-satunya yang menyertakan kantong buat pennya ya. Jadi nggak usah khawatir baret apa segala macam ya. Justru dengan kantong ini juga ngelindungin dia kalau lagi di kantong ini kalau jatuh. Nah, dia cukup untuk apa namanya, ngelindungin barangnya dari benturan. Oke, kita coba keluarin ya. Nah, masih tetap paling istimewa dari 3 pen ini, hanya Fake yang desainnya paling kece sebenarnya, dan diameternya lebih besar daripada yang lain ya. Nah, ini bisa gue bandingin. Ini paling kanan ini adalah Wacom ya. Ini ada Huion, dan ini Fake. Kita mulai dari Fake dulu. Dia punya keistimewaan selain desain, warnanya ya, warnanya abu-abu ya. Kemudian ada tulisan putih, dan bentuknya sedikit agak nggak biasa lah. Dia atasnya agak miring ya desainnya. Jadi kerasa agak lebih kece ya. Kemudian kalau di grip karena dia besar, jujur aja ini paling nyaman digenggam daripada 2 yang lainnya. Untuk tombol, kalau gue yang biasa make, memang agak kerasa ketinggian, terutama untuk tombol yang atasnya. Cuman nggak usah terlalu dipikirin, karena jujur aja tombol atasnya agak jarang dipakai. Gue pun kalau make tombol bawah biasanya hanya untuk klik kanan, yang ngeluarin menu di Photoshop atau di Windows misalnya mau copy pasti cukup yang bawah ya. Ya, ini yang paling istimewa tadi gue bilang, Fake S640. Oke. Kemudian kita masukin kantong dulu deh ya. Ini istimewa nih, ada kantongnya dong, tinggal masukin, aman. Masukin tas juga nggak kepentok-pentok sama barang lain. Kemudian ada Huion. Bacanya apa sih sebenarnya? Huion ya. Jujur aja desainnya agak apa ya, kalau dibanding Wacom sama aja sih sebenarnya material plastiknya. Cuman kalau dilihat Wacom agak sedikit lebih glossy ketimbang Huion ya. Dua-duanya sama, karakternya sama, ada mereknya di atas ya, ada Wacom ya di sininya nih, ada mereknya, karakternya juga sama. Hanya saja Huion agak flat bentuknya, mengecil, kemudian pelan-pelan dia membesar ke atas. Dari sini ada agak cembungnya ya sedikit. Nah, kalau Wacom dia membesar di kepalanya aja, bentuknya rata ya. Kalau Huion kita coba, kalau digenggam ya agak licin ya. Cuman dia menyediakan kayak apa namanya, di sini kayak ada dratnya nih, kayak ada garis-garis. Itu sebenarnya untuk supaya nggak terlalu licin. Walaupun sebenarnya sih agak-agak nggak ngefek juga sebenarnya ya. Jadi masih agak terlalu licin. Cuman kalau dari diameter masih agak lebih nyaman dipegang ya. Kemudian untuk tombol ya seperti biasa ada di bawah, masih agak ketinggian juga. Cuman bukan masalah besar. Yang atasnya juga tinggi. Tapi kalau dipegang ya masih cukup nyaman deh. Tapi dari segi desain ya biasa aja, plastik hitam agak doff, ujung-ujungnya agak membulat, kemudian ada glossinya di bagian bawahnya, mengecil seperti ini ya. Ini dia Huion. Dan terakhir adalah pennya Wacom yang paling biasa banget, flat, rata aja dari bawah ke bawah, nggak ada derat-deratan.
nggak ada apa namanya istimewa bentuknya, atasnya membulat sedikit ya, tapi nggak ada drat, nggak ada karet, nggak ada apa-apa, polos benar. Dan yang sebenarnya paling agak kagok dipegang karena kecil banget, dia paling kecil di antara 3 ini ya. Untuk tombol juga sama, agak terlalu tinggi, cuman perhatikan kalau Hyun kepalanya dia rata, jadi teman-teman bisa megang senyamannya di bawah, senyamannya bisa di bawah, bisa di atas, gantung selera ya. Tapi bagi yang megangnya di bawah, ini jadi berasa agak ketinggian. Sedangkan Wacom karena kepalanya membesar, seakan-akan dia membatasi jari hanya paling mentok sampai sini. Kalau di sini tuh aneh megangnya, paling mana ya, sampai sini nih sekitarnya tuh. Jadi ketika mencet nggak terlalu tinggi banget, jadi seakan membatasi udah jarinya sampai sini aja nih. Ini udah kita bikin tahanan nih. Nggak tahu memang mereka sengaja atau nggak sengaja bikinnya, tapi memang seolah-olah ada batas, udah jarinya sampai sini aja, jangan jauh-jauh ya. Jadi ketika mencet ke atas nggak terlalu tinggi, tapi kalau atas ini sama aja tinggi banget ya. Kalau empuk, Wacom nggak perlu pakai kuku, dipencet juga nyaman. Hyun agak dalam, agak keras dipencetnya ya, tapi nggak perlu pakai kuku juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah fake. Nah, fake ini agak tinggi banget sebenarnya. Ini paling tinggi nih fake nih. Paling tinggi fake. Ya. Kalau pencet jari ya bisa juga sih, tapi tinggi banget. Tuh, ya. Nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi maksudnya sedikit agak lebih ke atas. Ya, kita bisa bandingin. Dijajarin 4. Ya, Wacom bener kan? Wacom posisinya paling bawah tombolnya, bisa dilihat. Gitu. Oke, itu untuk pennya. Next, kita langsung ke bintang tamunya. Ini ada 3 tablet di sini, ya. 3 tablet di sini. Apa aja? Kita coba ngomong desainnya dulu. Mulai dari Fake. Fake masih megang rekor tertipis. Gue bisa bilang Fake itu tertipis dan teribet. Kenapa teribet? Desainnya sih oke, kece banget. Dia tipis, ya. Cuman ada mungkin engine-nya di sini, mesinnya di sini. Kenapa teribet? Kabelnya nggak bisa dilepas. Sementara yang lain udah pakai Type C atau micro USB, tinggal colok cabut. Dia masih nyantol kayak elektronik zaman dulu, ya. Jadi nggak bisa dicabut. Kalau dari segi desain dia tipis banget, tipis tapi kuat loh. Ini cukup kuat, ya. Dan desainnya gue bilang lumayan keren. Walaupun dia tipis, nggak kelihatan murahan banget. Kemudian di sini ada glossy-nya untuk di merek Fake ya. Desainnya sih oke banget. Bandingkan dengan Hyun ini walaupun dia punya tambahan fitur yaitu tombol ini, tapi gue ngerasa desainnya masih agak sedikit murahan. Kemudian dari materialnya juga plastiknya kesannya agak murahan nih, gitu loh, agak biasa banget lah. Murahan sih nggak biasa banget. Sayangnya kenapa dia mesti tampilin abu-abu? Harusnya kalau mau tampil keren hitam aja sebenarnya, jangan abu-abu kayak gini. Atau pilih warna selain abu-abu lah, merah, kuning biar kece gitu lah kan. Banyak orang punya karakternya masing-masing kan. Wah, gue suka merah. Abu-abu ini bikin desainnya kelihatan kayak plastik biasa aja gitu loh, plastik murah jadinya. Walaupun sebenarnya sih cara ini gue tekuk ini kuat ya. Nah, dia udah pakai micro USB dengan 4 tombol press key. Ini bisa nonton di review sebelumnya aja, ini buat apa aja ya. Nah, desainnya juga sederhana aja ya, hanya kotak, ada yang kerja di sini, ada tulisan Hyun, 4 tombol di atasnya. Oke, ini Hyun. Sebenarnya sih yang desainnya paling biasa banget ya One by Wacom. Nggak ada tombol, hitam polos begini aja. Cuman dia ada titik-titik, sorry ya, ini baret-baret kan udah sering dipakai. Nah, titik-titik ya. Kemudian tapi kelebihannya dia nyediain tempat buat naruh pen. Kalau Fake punya kantong buat pen, Wacom punya tempat buat naruh pen supaya nggak kececer. Ini istimewanya Wacom. Jadi buat teman-teman yang bisa kerjanya mobile, biasa kerjanya mobile, bisa tinggal masukin ke tas, cemplung, kabelnya gulung, cemplungin, selesai. Ya, ini istimewanya, hal kecil yang memang diperhatikan sama Wacom. Ini ya, semua Wacom ukuran kecil ada ininya.
ya. Di baliknya ada warna merah yang bikin sebenarnya aksen aja sebenarnya. Aksen. Nah ini tadi gue bilang ketimbang abu-abu, kenapa nggak pilih warna karakter seperti merah, hijau, warna lemon, kuning segala macam supaya lebih berkarakter ketimbang abu-abu mati kayak gini warnanya. Oke. Nah dari 4 tablet ini, gue ngerasa Wacom yang paling berat dan paling kokoh. Paling kokoh dan paling berat. Oke. Ini enteng banget. Ini lagi. Tapi ininya berat loh. Ininya berat loh. Cuma walaupun nggak seberat Wacom ya karena dia full body. Ini kerasa berat. Ini enteng banget loh. Ini enteng banget. Ini enteng banget. Oke. Nah sama Wacom juga pakai micro USB. Tuh di sini. Lalu dari bodinya apa yang bisa kita lihat lagi? Karet. Masing-masing produk ini ada karetnya di bawah untuk apa? Supaya menghindari gesekan di meja. Wacom punya 4 buletan, ya, yang cukup mantep lah buat di sini. Walaupun agak sedikit goyang ya, agak sedikit goyang. Hyon punya 4 buletan juga, ya. Nah ini kemarin di review yang lama ini karena nggak tahu ya, karena mungkin barangnya ini aja. Ini barang nggak rata banget tuh, ya. Tapi kalau ditekan cukup mantep lah di meja. Kemudian ada fake yang dia nggak pakai buletan, tapi dia pakai letter L kayak gini, yang justru lebih bikin dia lebih mengunci. Tuh. Dari antara 4 ini, Wacom yang agak goyang-goyang sebenarnya. Wacom yang agak goyang, tapi nggak parah. Cuma kalau ditekan dan didorong, dia lebih kelihatan gampang goyang. Entah karena mungkin karetnya tebel. Sebentar. Oh iya, karena Wacom itu karetnya cembung. Jadi titik yang nempel ke meja itu lebih sedikit ketimbang lebarnya. Dia cembung karetnya. Jadi titiknya kan lebih kecil yang nempel ke meja. Makanya dia agak goyang. Sedangkan Wacom sama Fake itu karetnya rata. Makanya dia lebih berasa mantep di meja. Begitu. Untuk tekstur kita coba bandingin dengan jari aja ya. Kita nggak langsung nyoba jodohin pen sama Photoshop dulu. Kita cuman dari mata awam dulu. Ini karena yang Wacom udah sering gue pakai, gue geseknya di pinggir ya. Ini masih polos nih, masih bersih. Untuk Fake hampir mirip teksturnya sama Wacom. Ya, dia agak doff. Tapi untuk untuk Hyon, walaupun kelihatan sama-sama doff, ini jujur ini lebih licin kalau diraba. Walaupun nggak licin yang kayak lu megang kaca, nggak. Cuma di antara dua ini, yang berasa lebih licin tuh yang ini. Ini agak seret. Coba biar adil gua gosok dulu deh. Kita gosok dulu ya biar adil. Ini gue pikirannya aja. Takutnya udah berminyak tangan gua, biar fair. Tangan gua jauh gelap. Kan. Ini doff. Ini licinnya tapi licin doff. Ini licinnya licin agak apa ya? Oke, sebentar. Kok yang ya ini karena dia doff. Kalau diraba justru licinan ini sebenarnya, dua ini. Setelah gue lap berbeda nih. Ini belum pakai pen ya, hanya pakai jari kering ya. Ini bener-bener kering nih. Jadi gue lap, jadi nggak berminyak sama sekali jari gue. Ini halus. Nah, ini habis dilap malah keset. Tau nggak? Kalau habis nyuci piring, ya kan? Nah ini agak keset nih. Keset bukan berarti dia nggak bertekstur ya. Keset bisa jadi karena dia terlalu licin. Nah, kalau doff itu kan ada pori-porinya. Ini licin. Nah, ini agak keset nih, keset. Mungkin karena dia licin. Jadi setelah dilap jadi ini kering ya jari gue ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang coba pakai bolpen ya. Ini jodohnya masing-masing nih. Ini ada Wacom. Ini ada Hyon. Ini Fake. Ini Hyon. Kita coba pakai bolpen. Kita coba yang Wacom. Karena ini udah sering dipakai, ini udah pasti seret nih. Gue coba di pinggir ya.
Nah, ketika gesek itu kerasa banget loh gesekannya. Bentar, biar aja kita pinggirin dulu biar nggak ribet. Tuh, dia kayak ada pori-pori ya, jadi kerasa tuh gesekannya. Nah, sekarang coba yang fake. Ion, masuk layer 4, masuk senjata dulu. Untuk yang fake, sekarang untuk yang Huion, wow, licin sekali. Ini licin banget ya. Ini jujur licin banget. Ini licin. Ini agak berserat. Oke, jadi urutannya yang paling kasar, bukan kasar, yang paling agak apa ya istilahnya, kayak bertekstur itu Wacom. Yang agak sedikit licin tapi masih bertekstur itu fake. Tapi ini bener kan pulpennya? Ya, Huion itu kayak nggak ada teksturnya sama sekali, men. Licin banget. Tuh. Cut, licin tuh, cut. Fake itu masih ada licin tapi masih kayak ada teksturnya, jadi nggak terlalu licin banget. Dan Wacom, nah gue coba di pinggir ya biar fair, karena tengah udah agak tuh. Jadi gitu ya. Dan antara tiga ini Wacom paling bertekstur, Huion agak sedikit licin, fake agak sedikit licin, dan Huion licin banget. Licin aja, kalau licin banget mah es batu. Ya, licin. Jadi itu urutannya ya. Pertama adalah Wacom, fake, dan Huion. Next. Oke. Produk udah, pulpen udah, oke. Kabel-kabelan udah tadi kita bahas. Apalagi ya? Kayaknya kita mesti langsung review ke laptop dari kualitas 3 produk ini, bagaimana nanti hasilnya kalau dipakai di Photoshop. Oke, langsung aja kita choose. Brush yang pertama gue coba adalah One by Wacom. Jadi One by Wacom ini punya karakter brush yang agak keras sebenarnya ya. Sensitivity-nya dia agak rendah. Jadi ketika gue gosok halus, jadi dia agak tipisnya tuh nggak terlalu tipis. Jadi teman-teman masih setting ulang lagi untuk brushnya. Tapi overall gesekannya tuh nyaman banget karena teksturnya dia tuh membuat kita seolah-olah memang nulis di atas kertas, ya. Nah kemudian untuk pen tool cukup responsif, nggak ada masalah apa-apa sama sekali, tinggal klik langsung enak banget ya. Jadi gue rasa nggak ada yang perlu dibahas, responsif banget. Nah kemudian gue coba pakai brush yang agak lebih besar ya, dengan gradasi-gradasinya itu cukup nyaman, walaupun ya sama tadi kayak gue bilang Wacom itu punya karakter brush agak padat, jadi mesti memang teman-teman setting ulang lagi kalau memang mau dapetin feel-nya sendiri-sendiri. Nah untuk fake ini punya karakter yang hampir mirip sama Wacom ya. Karakter brushnya agak padat tapi sensitivity-nya agak lebih. Tuh, gue udah coba ya, dia sensitivity agak lebih tinggi dari Wacom. Jadi kalau gesek itu dapat banget tipisnya feel-nya. Cuman memang papannya agak lebih halus dari Wacom ya. Nah untuk pen tool juga responsif banget, nggak ada masalah apa-apa. Jadi gue rasa juga ini nggak ada yang perlu dibahas, sekarang aman-aman aja untuk pen tool, nggak ada lag, nggak ada apa segala macam. Kemudian gue coba dengan brush gede ya. Nah gue coba ini brush kecil lagi sekali lagi, itu berasa cukup nyaman. Nah dengan brush gede kita coba ya. Ini ketika gue agak tekan tipis, dia tipis banget ya. Karakter brushnya jadi masih ekstra nekennya, beda sama Wacom. Wacom itu nggak ditekan udah agak besar. Nah fake masih agak ditekan sedikit biar dia menghasilkan brush yang lebih lebar ya, itu bedanya tadi. Nah berikutnya adalah Huion yang terakhir. Ini emang agak ajaib sih. Begitu gue pakai pertama kali, gue berasa emang licin banget papannya ya. Tapi dia punya sensitivity yang gue rasa lebih oke banget ya. Ketika narik goresan tipis tuh enak banget. Cuman memang yang bikin aneh itu emang papannya tuh berasa licin banget.
ya. Tapi untuk gorisan tipis, pressure-nya tuh sensitif banget. Begitu gue lemesin langsung halus. Untuk pen tool juga nggak ada masalah berarti, ya. Memang cuma yang agak aneh memang karena dia licin, jadi gue agak kagok makanya ya. Jadi tapi overall untuk pen tool aman-aman aja. Nah next gue coba dengan brush besar. Nah sekarang untuk brush gedenya gue coba Huion ya, dengan brush merah dan biru sama seperti dua lainnya. Memang sama karakternya sama Fake, agak perlu ditekan sedikit untuk dapetin brush yang cukup lebar ya. Jadi kalau nggak ditekan dia agak mengecil, ditekan dia agak lebar. Jadi gitu. Oke? Oke guys, balik lagi. Jadi ini meja berantakan banget. Tadi gue habis cobain semua feel-nya, rasanya pakai 3 tablet ini di di laptop ROG gue. Langsung aja ke kesimpulan ya. Tadi ngeroba gosok-gosok brush ya, brush sama pen tool. Kesimpulannya adalah kita ngomong yang Wacom dulu. Wacom ini punya tekstur yang paling, seperti gue bilang tadi di awal, paling kasar ya. Maksudnya bukan kasar kayak amplas enggak, tapi di antara tiganya dia yang berasa paling seret kalau digesek. Cuman sensitivity-nya dia untuk brush itu agak, lu ketika install aplikasinya masih ngotak-atik lagi tuh ya, pressure segala macam. Jadi namanya pen 3 ini bisa pressure semua. Ketika lemes lu gosoknya dia akan garisnya tipis banget, ketika tebel dia akan tebel banget. Nah ketika gue udah lemesin itu di Wacom tuh nggak terlalu tipis, jadi mesti ekstra tipis banget. Nah itu sebenarnya bisa disetting, tapi tiga-tiganya ini gue pakai dengan settingan standar ya. Tiga-tiga bisa disetting sesuai kebutuhan lo. Nah cuman ketika tadi di Wacom, ketika tipis banget dia nggak terlalu tipis garisnya, masih agak tebel. Nah untuk fake hampir mirip sama Wacom, cuman agak lebih sedikit sensitif ya. Ketika gue tarik garis tipis dia masih berasa agak tebal, tapi udah mulai agak tipis, agak lebih tipis dari Wacom. Tenaga gue coba sama kan lemes banget gue gesek. Begitu di Wacom juga sama. Nah untuk tekstur fake ini juga masih agak berserat ya, jadi masih kerasa greget-gregetnya ketika gesek ya. Nah untuk pressure Huion ini mungkin paling enak, cuman papannya paling licin ya. Buat gua sih paling licin. Gua nggak tahu, kebutuhan orang beda-beda ya. Gua nggak bilang Huion tuh dengan style papan licinnya itu jelek, nggak. Sekarang style dan kebutuhan orang tuh beda-beda. Jadi bisa aja orang demennya licin, kalau gua demennya berserat. Ada orang demennya sedang segala macam. Jadi orang beda-beda kebutuhannya. Nah pressure dia lebih paling sensitif nih. Begitu gua gesek dia bisa tipis banget ya. Sesuai video tadi kita bisa lihat bisa tipis banget garisnya. Tekan bisa tebal. Nah jadi kesimpulannya 3 tablet ini nggak ada yang bagus dan nggak ada yang jelek. Semua punya karakternya masing-masing. Semua punya karakter sesuai kebutuhannya masing-masing. Ya, jadi Huion dengan papan licinnya tapi sensitivity-nya agak lebih tinggi, Wacom dengan papannya yang lebih berserat, sensitivity-nya agak lebih rendah. Begitu juga Huion hampir mirip-mirip sama Wacom. Ya, cuman dia mungkin agak lebih halus aja, lebih licin. Jadi dia ada di tengah-tengah sebenarnya. Wacom itu paling berserat, ini agak halus, ini halus banget gitu. Nah itu kesimpulan dari tadi ngerasain brush dari 3 produk ini. Nah langsung kita ke kesimpulan keseluruhannya. Tapi sebelumnya gue coba bilang bahas plus minusnya aja. Plus minus dari Fake, Wacom dan Huion ini. Plusnya untuk Huion adalah sensitivity-nya dia gampang, lo nggak usah ngatur ulang lagi. Enak banget buat ngedrawing, buat ngelukis segala macam. Buat gua kelemahannya ada licinnya dia nih. Ya licinnya ini buat gua sih ganggu. Tapi nggak tahu kalau lu memang butuhnya licin, Huion cocok buat lo. Kemudian
Minusnya lagi adalah desainnya yang mungkin agak sedikit kelihatan cheap ya, kelihatan murahan dengan plastik abu-abu ini ya. Tapi plusnya dia punya jenis USB yang udah letter L begini, jadi nggak makan tempat ketika lu kerja. Kemudian ada tombol press key-nya ini segala macam. Ini adalah kelebihan dari Hyon ya, dengan kabelnya dia dan tombol-tombolnya dia. Ini kelebihan yang nggak dipunyai dua brand lainnya. Itu untuk Hyon. Nah, Hyon pulpennya ini. Terus ini. Kemudian kita bicara fake dulu. Untuk kelebihannya fake ya, ini paling tipis dan paling ringkes buat disimpan-simpan di tas ya. Tipis banget. Jadi lu gampang banget buat nyimpan di tas, tinggal selipin. Dan kemudian kelebihannya lagi adalah plusnya dia punya pulpen yang desainnya paling keren di antara tiga-tiga dan ada tempatnya. Ya, ini udah include dari pembeliannya. Ada tempatnya, tinggal masukin, cemplungin ke tas. Dia memang nggak punya kantong pulpen ya sama kayak Hyon seperti Wacom, tapi dia menyediakan ini alternatifnya. Nah, Hyon udahlah nggak jadian kantong pulpen, dia nggak jadian tempat pulpen juga. Nah, fake ini mikirin juga, dia nggak jadian tempat kantong pulpen, bukan kantong pulpen, ini cantolan pulpen, tapi dia jadiin tempat pulpen. Itu kelebihannya. Minusnya dari Hyon, kabelnya yang nggak bisa dicabut colok. Ini hati-hati nih, ketika lu nyimpan di tas, ini kalau ke gini-gini terus nih, kepentok-pentok lama-lama bisa putus nih. Ya, karet-karetnya bisa patah. Itulah kekurangannya, ya. Jadi kelebihan tadi tipis, kemudian ada tempat pulpennya segala macam, dan kekurangannya ada di kabelnya ya. Hati-hati kalau nyimpan. Nah, kita masuk ke Wacom. Wacom sebenarnya dari segi desain ini adalah yang paling biasa ya, nggak ada apa-apanya. Cuman plusnya adalah dia nyediain satu tempat pulpen yang praktis banget, yang pasti adalah tablet dan pulpen lo nggak akan kemana-mana ya, nggak akan kececer asal lu naruhnya benar-benar di sini. Kemudian kelebihannya dia adalah kualitas, jujur dari tiga produk ini kualitas plastik yang terbaik adalah Wacom ya. Ini berasa agak lebih berat, plastiknya juga lebih tebal ya. Kalau diketok juga bunyinya padat, dek-dek, nggak bunyi plastik banget ya. Suara plastiknya lebih padat, kemudian desainnya lebih sederhana ya. Kurangnya hanya sama kayak fake, dia nggak nyediain tombol apa-apa, bener-bener cuma papan tok. Itulah kekurangannya ya. Kemudian kelebihannya juga sama, dia udah punya kabel sama kayak fake ya, kabel yang bisa copot lepas. Jadi gue rasa itu aja sih kelebihan dan kekurangannya ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan masing-masing disediakan untuk kebutuhannya masing-masing ya. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya, dengan range harga yang fair menurut gua. Tiga produk ini adalah grade terendah dari brandnya masing-masing. One by Wacom ini dengan kisaran harga 600 sampai 700 ribuan. Fake ini kisaran 300-400 ribuan, di bawah 400 ribu. Dan Hyon ini juga di bawah 400 ribu. Memang ada jeda harganya sama Wacom paling mahal sendiri. Cuman tiga-tiganya adalah grade terendah dari mereknya masing-masing. Kembali lagi kebutuhannya masing-masing teman-teman. Gue rasa gue cukup tadi menjelaskan kelebihan masing-masing. Nah, teman-teman bisa memutuskan mau beli yang mana ya. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya Alex Indonesia. Gue akan coba cari barang-barang baru lagi, kita bisa review, kita bisa unboxing, kita bisa compare lagi dengan produk-produk lainnya. Sampai ketemu lagi. Bye.